Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Mei 2022, waktu itu ada satu influencer Rusia bernama Alina Vasleva dengan 18.000 followers di Instagram datang ke Bali. Dia masuk ke Pura Babakan di Tabanan, salah satu situs paling sakral di Hindu Bali. Dan di sana dia tuh melepas bajunya, lalu berdiri di depan pohon beringin keramat berusia 700 tahun dan minta suaminya motret dia waktu sedang bugil. Foto itu diupload ke Instagram. 4 hari kemudian dia dideportasi. Ini tuh bukan kejadian satu kali aja ya guys. Mei 2023, Jeffrey Douglas Cregan dari Kanada bikin tarian suci telanjang di Gunung Batur yang berujung dideportasi juga. Juni 2023, pasangan Rusia Luiza Koshik dan juga Yuri Cherdantsev foto vulgar di Gunung Agung dan juga berujung di deportasi. Bali sendiri mencatat sekitar 200 deportasi per tahun akibat kasus serupa, di mana mayoritasnya tuh turis-turis asing yang nggak menghormati adat, melanggar aturan, atau yang paling klasik nih adalah bikin konten untuk sosmed tanpa mikir. Pertanyaannya hari ini, kenapa ya travel influencer jadi salah satu tipe turis paling problematik di seluruh dunia? Dan kenapa sih industri yang seharusnya menginspirasi orang buat liburan justru sering jadi penghancur tempat-tempat yang mereka kunjungi sendiri? Video ini kita bedah tuntas pakai data ya guys, di mana beberapa kasus konkret di Indonesia sampai Jepang, dan ujungnya kita bakal lihat diri kita sendiri di cermin deh. Karena spoiler aja nih, kamu dan aku juga bisa jadi adalah bagian dari sistemnya loh. Kasus di Jepang. Tadi kita udah sempat singgung kasus-kasus di Indonesia ya. Nah, karena kita suka banget nih pergi ke Jepang, jadi juga cukup familiar ya sama berita-berita tentang warga negara sana yang juga semakin hari semakin benci para turis. Tahun lalu, ada YouTuber yang viral karena bikin video judulnya I Traveled Across Japan for Free. Nah, kalian pikir dia tuh dapat sponsor? Bukan, dia tuh nyolong tiket kereta guys. Jadi ceritanya dia ngumpet di toilet kereta cepat berjam-jam biar kondekturnya tuh nggak nemuin dia. Waktu sampai di kota tujuan, dia tuh pura-pura mabok di stasiunnya, terus minta-minta uang ke orang Jepang yang baik hati, dan dia juga nyelinap masuk hotel serta makan di buffet sarapan tanpa pernah check-in. Namun bukan cuma itu ya. Selanjutnya ada juga nih turis yang datang ke patung Hachiko dan manjat-manjat patungnya cuma untuk foto coba. Bahkan pernah ada juga ya influencer yang ngelakuin pose yoga di gerbang sebuah kuil di sana demi dapat foto yang bagus untuk Instagram. Atau juga ada turis yang gelantungan di Torii Gate sembari ngelakuin pose olahraga gitu dong. Dia nggak tahu aja ya betapa sakralnya tempat ini bagi warga-warga lokal. Atau pernah heboh juga kan sama fenomena bule ABG yang bawa speaker gede ke kereta-kereta di Jepang. Oppan Gangnam Style. Padahal aturan nggak tertulis di sana aja tuh nggak bolehin orang ngomong keras-keras loh. Ini dia tuh malah setel lagu kenceng banget lewat speaker. Belum lagi belakangan kita sempat bahas juga ya, ada turis yang foto-foto terlalu deket sama geisha di Kyoto. عشان كذي اللي يبغى يتشكون من السياح. شوفوا. Atau yang baru-baru ini ada bule yang minum minuman dari kuburan orang Jepang, padahal itu tuh sangat-sangat nggak menghargai tradisi sana ataupun nggak menghargai keluarga yang ditinggalkan dong ya. Dan kalau teman-teman perhatiin, polanya tuh jelas ya. Kalau diperhatiin, niat awal mereka tuh semua sama, bikin konten yang viral. Nah, saat ditanyain polisi, rata-rata dari mereka ngakunya ngelakuin ini cuma demi konten di akun Instagram ataupun TikTok. Bukan untuk spiritual journey, bukan juga karena kehilangan akal, murni untuk konten. Dan tempat yang dipilih bukan kebetulan, selalu nih tempat yang paling sakral karena itu yang paling estetik untuk Instagram. 4 cara influencer merusak destinasi. Pertama, domino effect over tourism. Setiap kali ada influencer besar viralin satu spot, ribuan orang datang dalam hitungan minggu deh. Canggu nih misalkan, yang dulunya cuma desa pantai kecil dengan sawah dan juga komunitas server lokal, sekarang dijuluki sebagai New Moscow kan? Udah kayak pusat ekspatriat Rusia yang tinggal dan juga kerja remotely di sana aja guys. Sawah-sawah pun berubah jadi villa Airbnb. Jalanan aja sekarang macet kayak Jakarta di jam 6 sore nggak sih? Properti lokal pun melambung sampai warga aslinya nih nggak sanggup beli rumah di kampungnya sendiri coba. Dan yang lebih ironis, Fodors, penerbit panduan perjalanan ternama, memasukkan Bali ke dalam No List 2025 alias daftar destinasi yang gak disarankan untuk dikunjungi. Bukan karena Bali itu jelek, justru karena terlalu banyak yang datang dan ekosistemnya udah berdarah-darah.
Oke, berikutnya yang kedua, disrespect tempat suci dan budaya. Penelitian Kompasiana Juli 2025 secara eksplisit menyebutkan banyak influencer atau pembuat konten yang mempromosikan lokasi-lokasi indah di Bali tanpa menekankan nilai budaya ataupun etika saat berkunjung. Hasilnya apa? Rombongan baru yang datang cuma datang untuk mengumpulkan konten tanpa ngerti ataupun peduli soal norma lokal. Dan ini bukan cuma di Indonesia ya. Travel blogger Will dari The Broke Backpacker pernah nulis nih, beberapa influencer trip ke Pakistan cuma 10 hari, terus pulang dan langsung launching adventure tours to Pakistan sebagai pakar. 10 hari guys, gila banget kan? Ketiga, kerusakan lingkungan demi spot foto. Di tahun 2024, sebuah taman di Bay Area, California, kepaksa pasang pelang yang bunyinya tuh begini, "Don't location tag on social media, protect this place." Kenapa tuh? Karena tiap kali viral, ribuan orang trampling bunga liar untuk foto dong. Di Otaru, Jepang juga nih ya guys, pemerintah lokal bahkan sewa security khusus untuk mengontrol turis selfie dong. Kota lavender kecil di Spanyol pun harus mohon-mohon turis datang weekdays karena weekendnya nggak sanggup nampung. Dan di Bali sendiri gimana? Terumbu karang pada rusak karena snorkeling massal yang nggak bertanggung jawab. Sampah plastik di Seminyak dan juga Kuta aja udah meledak tuh ya. Krisis air bersih makin parah karena tiap villa baru jelas ya butuh kolam renang. Polusi udara pun otomatis naik karena motor skuter rental beredar di mana-mana. Semua demi konten 15 detik di Reels doang dong. Keempat, gentrifikasi dan masyarakat lokal terpinggirkan. Ini nih yang paling jarang dibahas. Setiap kali destinasi viral, harga sewa, harga makanan, harga tanah juga jadi naik. Warga asli yang udah generasi turun-temurun tinggal di situ, ujung-ujungnya nggak mampu beli sendiri di tanah kelahirannya. Lahan pertanian bertransformasi jadi villa butik. UMKM lokal pun nggak bisa bersaing sama coffee shop konsep Australia yang harga latte-nya aja 80.000. Nah, sebuah artikel di Kumparan Januari 2025 aja nih secara eksplisit menyebutkan masyarakat lokal merasa menjadi tamu di tanah sendiri. Ini tuh bukan kalimat puitis ya, itu tuh deskripsi kondisi nyata di Canggu, Ubud, dan Seminyak pada hari ini. Kenapa influencer berperilaku begini? Sekarang, penting buat kita pahami kenapa industri ini bisa jalan seperti ini ya guys. Ada beberapa alasan sistemiknya. Algoritma reward konten shocking dan juga aesthetic. Foto pose biasa di Bali sama dengan 1000 likes. Foto bugil di pohon keramat sama dengan 50.000 likes plus berita internasional. Algoritma nggak punya moral compass. Dia cuma kasih reward apa yang bikin orang tuh stop scrolling deh. Influencer paham ini kok, dan mereka tuh push batas terus sampai akhirnya nyebrang ke wilayah disrespect. Setiap influencer pokoknya mau jadi yang pertama posting spot tertentu deh. Padahal undiscovered itu sering berarti tempat yang punya komunitas lokal, ada masyarakat adat, atau lingkungan rapuh yang belum dibuka untuk wisatawan massal karena ada alasan ekologis ataupun spiritual. Influencer juga diibaratin sebagai local expert ataupun insider, padahal mereka tuh cuma transit 5-10 hari. Hasilnya ribuan orang datang ke tempat dengan ekspektasi salah, behavior salah, dan ujung-ujungnya merusak ya. Nah, tapi jangan lupain juga nih adanya tekanan brand serta konten. Mereka harus terus posting sambil sponsor konten dari hotel, airline, dan juga brand fashion. Output factory model ini bikin mereka tuh nggak punya waktu untuk deep dive ke budaya lokal ya guys. Dapat brief jam 9 pagi, postingnya jam 6 sore, dan kadang nih yang menyedihkan, konsekuensinya tuh minim coba. Kebanyakan influencer yang kena hujat netizen ini paling berlangsungnya cuma 3 hari, terus apa? Ya, terus orang lupa. Mereka pulang ke Eropa ataupun Amerika tetap dapat endorsement dan ngulang pola yang sama di destinasi berikutnya. Kita harus gimana? Oke guys, sekarang yang penting nih, 5 strategi praktis buat kamu yang nonton ini ya. 1, jangan segitunya langsung percaya deh ya secara mentah-mentah sama omongan travel influencers tanpa ngecek ulang. Pokoknya kalau bisa nih sebelum datang ke destinasi, riset deh budayanya, pelajari norma lokalnya juga ya. Cari tahu tempat mana yang suci dan etika di sana tuh gimana baiknya. Internet itu gratis kan? Gak ada alasan datang ke Bali dan gak tahu bahwa pohon beringin tua itu dianggap suci dalam Hindu Bali. 2, kalau kamu sendiri kreator ataupun influencer kecil, kamu juga punya power. Gunain itu untuk educate, bukan glamorize ya. Posting yang nunjukin kompleksitas dan juga kebudayaan, bukan cuma sunset post doang. Penonton kamu nantinya bakal lebih appreciate konten yang ngajarin kok dibandingkan yang cuma cantik. 3, hindari nge-tag lokasi yang rapuh ataupun sensitif. Kamu bisa kok share foto tanpa kasih lokasi spesifik. Komunitas backpacker dunia mulai adopt prinsip ini ya guys. Bahkan ada gerakan Don't Geotag di Bay Area dan juga Iceland loh. 4, dukung pariwisata yang sustainable. Pilih homestay lokal daripada villa milik investor asing ya teman-teman. Pakai guide warga setempat deh. Makan di warung kampung mungkin? Atau beli oleh-oleh dari pengrajin asli, bukan pabrikan.
Nah, dengan cara ini, uang kamu tuh tetap muter di komunitas yang punya tempat itu. 5. Kalau kamu lihat turis lain yang disrespect, jangan ragu deh untuk speak up. Bali itu punya channel official di Bali Provincial Government kok. Milo Jelantik, seorang desainer dan juga politisi Bali, secara konsisten ya amplifikasi laporan dari warga. Ya, kalian tuh nggak harus konfrontatif juga. Cukup aja laporkan ke pihak berwenang kok. Sistemnya kan ada, makanya tinggal dipakai. Closing. Jadi gengs, kalau aku tarik kesimpulannya nih, travel influencer bukan inherent jahat ya. Banyak banget kok kreator yang etis, menghormatin budaya lokal, dan beneran membantu industri pariwisata yang sehat. Ada konten travel yang edukatif, mendalam, dan juga respectful kok. Tapi sistem yang ngedrive industri ini atau algoritma yang reward konten shocking, brand yang prioritaskan reach daripada respect, audiens yang nagih konten baru setiap hari, ngebikin format pekerjaan ini sering bertentangan dengan tanggung jawab budaya dan juga lingkungan. Dan kalau kita nih sebagai konsumen terus reward konten yang bermasalah, ya kita tuh ikut bertanggung jawab. Sekarang kalian paham dong kenapa Gubernur Bali, yaitu Iwayan Koster yang menjabat kembali sejak Februari 2025 tuh langsung crackdown turis bermasalah? Kenapa followers pun berani masukin Bali ke no list? Kenapa warga Canggu mulai vokal soal gentrifikasi? Ini bukan sentimen anti-turis, ini tuh self-defense dari komunitas yang merasa kehilangan tanahnya, budayanya, dan juga jati dirinya. Ya, pesan terakhir aku untuk kalian ya, be a tourist, not an attraction. Kalian datang ke suatu tempat sebagai tamu ya guys, bukan sebagai protagonis story Instagram. Yang seharusnya jadi main karakter adalah masyarakat dan juga kebudayaan tempat yang kalian kunjungi. Bukan kamu dengan caption finding myself in Bali sambil pose di candi yang kamu aja nggak ngerti itu sejarahnya. Ya, pertanyaan terakhirnya nih ya buat kalian semua guys. Travel influencer mana yang menurut kamu masih menghormati destinasi dan mana yang udah jadi part of the problem? Atau mungkin kalian punya pengalaman ngeliat sendiri pas liburan di mana ada turis influencer yang behaviornya tuh bikin kalian agak cringe banget gitu? Share ya di kolom komentar, aku penasaran banget pengen denger pengalaman kalian. Dan kalau video ini membuka mata teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian yang besok-besok udah niat bikin konten travel sendiri ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, destinasi terbaik bukan yang paling instagramable, tapi yang paling kalian hormati. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.